Oke, halo semuanya. Selamat datang di kelasnya Mbak Silva yang berjudul Basic Food Photography. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan boleh dong teman-teman bantu komen-komen nih asal teman-teman dari mana gitu. Nantinya mungkin teman-teman bisa bikin amazing community-nya di wilayahnya teman-teman masing-masing kayak gitu. Nah, tapi sebelum Mbak Silva menjelaskan tentang materi hari ini, izinkan aku Alma untuk menjelaskan dulu terlebih dahulu apa itu amazing gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang baru tahu Amazing Academy, jadi Amazing Academy ini apa sih gitu? Jadi Amazing Academy adalah workshop, webinar, dan juga course yang bisa banget ningkatin skill teman-teman, khususnya di bidang-bidang yang teman-teman suka gitu ya. Misal teman-teman interestnya ke mana sih? Ke fotografi kah? Ke make up kah? Ke ilustrasi kah? Nah, kita ada banget gitu ya kelas-kelasnya kayak gitu. Nah, buat kelas-kelas lain, teman-teman bisa cek di amazing.id karena di sana, di IG kita, itu banyak banget kelas-kelas yang diselenggarain hampir setiap hari, kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk Amazing-nya sendiri itu apa sih gitu. Jadi buat teman-teman yang belum download, teman-teman boleh banget download dulu di Google Play Store untuk Android dan di App Store untuk di iOS gitu. Jadi Amazing sendiri merupakan aplikasi berbasis Android juga iOS yang berfungsi untuk membuat landing page, single page untuk teman-teman gitu ya, dan ini tuh ntar bisa diintegrasiin gitu ke link-link yang teman-teman pengen, misal kayak ke Marketplace atau ke Spotify atau ke YouTube, itu bisa banget.
Oke, ntar teman-teman punya aplikasi Mazing, tampilannya akan seperti ini. Dan tenang aja, ini bisa di-custom sesuai teman-teman gitu ya, sesuai yang teman-teman pengen. Terus teman-teman juga bisa lihat analitiknya secara real time, dan kita juga ada fitur-fitur lain kayak forms atau digital link dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang ingin mengoptimalisasikan Mazing-nya dan ingin dapat sertifikat di hari ini, teman-teman bisa banget beli sertifikatnya ke admin kita dengan membayar 20.000. Tapi teman-teman tenang aja, 20.000 ini nggak hanya sertifikat aja. Teman-teman juga bakal dapetin Mazing Premium selama 1 bulan. Ini worth it banget ya teman-teman, karena ntar teman-teman bisa belajar, maksudnya bisa mengetahui fitur-fitur Mazing yang lebih dalam. Dan ntar itu teman-teman kalau Mazing yang premium akan ada centang biru gini ya, kayak di Instagram atau verified kayak gitu. Dan untuk beberapa konten creator yang udah pakai akun Mazing-nya, ada Kak Fauzia Hanum, ada Kak Cynthia Purida, ada Kak Wasit Aji, dan masih banyak lagi. Tentunya Mbak Silva juga hari ini udah pakai gitu ya. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita boleh langsung masuk kelasnya ke Mbak Silva aja. Dari Mbak Silvanya, apakah sudah siap, Mbak? Ya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak, sudah siap ya untuk hari ini menjelaskan gitu tentang materinya? Oke, boleh di-share screen ya Mbak ya? Mbak. Oke. Share screen-nya dari Mbak kan ya? Oh, dari aku? Ya. Oke, bentar. Berarti aku jadiin co-host dulu. Udah Mbak, udah. Tadi udah dicoba juga sama Mas ini ya. Oh, nggak bisa. Ini masih host disable participant tuh nggak bisa. Oke. Boleh dikirim ke aku aja Mbak PPT-nya. Oke, bentar. Sorry Mbak, coba kalau sekarang udah bisa belum? Belum bisa nih. Apa namanya? Tadi soalnya kan yang share screen dari Mbak ya. Iya, soal tadi kita udah coba tuh sebelum mulai webinarnya. Boleh sekali lagi dicoba lagi? Apa masih gak bisa Mbak? Sekarang masih belum bisa. Namanya karena aku masih belum co-host. Oh, di sini udah kok pakai yang di sini ini baru bisa. Ini sorry ya. Oke, boleh. Oke. Kita sebelumnya aku mau menyapa dulu buat teman-teman semua yang bergabung hari ini di hari Minggu di Minggu siang ini. Semoga kita bisa, ada yang dibawa pulang, emang di rumah ya, ada yang bisa dimasukin ke dalam inilah input supaya materi hari ini berguna untuk kedepannya, siapa tahu ada yang tertarik di food fotografi atau produk ya. Oke, request dari Mazing di kelas pertama ini saya share basic food fotografi dulu tentunya. Jadi nanti kan ada Q&A, jadi silahkan banget buat teman-teman kalau mau nanya itu boleh banget, karena ini aku share benar-benar basicnya aja. Karena kalau dijabarin panjang lebar mengenai food fotografi dengan perintilan-perintilan komposisi, cahaya, angle, bagaimana ngehack makanan yang tricky, itu panjang juga gitu kan. Jadi hari ini aku sekilas akan membuat sharing materi tentang basic fotografi food. Oke, pertama kita tentang kamera exposure dan setting ya. Kalau teman-teman di sini mungkin ada yang menggunakan DSLR, ada yang menggunakan mirrorless, ada yang menggunakan handphone, itu
jangan dijadiin patokan, wah dia keren ya karena dia pakai DSLR, misalkan, wah fotonya bagus karena mungkin dia memakai mirrorless gitu ya. Karena temanku sendiri pun juga banyak teman-teman yang masih menggunakan handphone pun juga fotonya nggak kalah bagus gitu. Apalagi handphone sekarang juga canggih-canggih ya kan. Asalkan kita tahu triknya bagaimana, itu minimal tahu lah segitiga exposure itu apa fungsinya. Aku rasa itu bisa dikuasai lah selama kita ada niat belajar dan tahu bagaimana cara kita punya senjata tuh harus dikuasain dulu. Oke, karena kita belajar basic, mungkin ada teman-teman di sini yang sudah pada jago-jago. Kita mengulang sedikit tentang diafragma lagi. Saranku, kalau bisa setiap motret itu, kalau aku pribadi selalu menyarankan gunakanlah mode manual, jangan auto. Bukannya nggak boleh, tapi dengan kita menggunakan manual, kita akan terbiasa menaklukkan apapun jenis lighting kita, menaklukkan bagaimanapun sikon keadaan rumah kita kalau misalkan kita memakai natural light gitu kan, atau bagaimana kita menaklukkan kalau kita masih punya lensanya kit gitu kan. Nah, lensa itu kan juga berbagai macam. Oke, diafragma pertama sebelum motret, SOP-ku yang aku tentuin, lihat dulu nih makanannya seperti apa. Bentuknya seperti apa, dari situ aku bisa menentukan diafragmanya berapa. Diafragma itu aperture dilambangkan huruf F. Ya. Jadi bukaannya kalau bukaan besar kayak gini, itu berarti angkanya kecil. Jadi banyak yang, kalau masih banyak yang kurang paham, bukan kurang paham, masih banyak yang keliru gitu. Oke, bukaannya dibesarin, itu berarti bukan angkanya digedein, tapi F-nya dikecilin. Ya, itu fungsinya apa sih diafragma? Nah, fungsinya adalah untuk menentukan besar atau kecilnya, luas atau sempitnya fokus yang mau kita tuju. Jadi misalkan kita menggunakan diafragma 2. Bisa dilihat contoh di sini yang fokusnya nih hanya segini aja nih. Jadi buat teman-teman atau siapapun itu yang menyukai miss bokeh ya, yang pokoknya yang suka bokeh belakangnya, ya udah berarti harus memakai bukaan besar, yaitu angkanya kecil. Nah, ini kalau 5,6 dia udah mulai gede nih, udah mulai fokus. Di sini kan masih ngeblur nih, di sini udah mulai fokus. 5,6. Nah, makin besar angkanya, intinya semuanya akan terlihat lebih fokus. Jadi cara kerja diafragma itu ya, semakin kecil angkanya, semakin sempit ruang fokusnya. Semakin besar angkanya, semakin luas ruang fokusnya. Jadi kalau misalkan mau foto single, kita mau foto single, mau belakangnya ngebokeh, ya udah boleh di angka 2. Tapi kalau aku pribadi untuk makanan, tidak menyarankan memakai diafragma bukaan 2,8 ke bawah. Karena apa? Jangan mengungguli pengen belakangnya bokeh, akhirnya memakai bukaan yang sangat sempit. Karena kita meskipun foto makanan, kita tetap harus menyampaikan pesan. Pesannya apa? Tekstur, bentuknya, detailnya. Nah, itu yang aku rasa mesti bijak-bijak dalam memilih diafragma. Jangan sampai mau menangin bokeh belakangnya, akhirnya memakai bukaan 1,4 bahkan. Nah, itu aku tidak menyarankan memakai bukaan yang terlalu kecil. Oke, nah dari diafragma ini juga mempengaruhi nih, bukaannya semakin kecil angkanya, itu akan lebih terang. Jadinya nanti saling berkaitan tuh segitiga exposure antara diafragma, speed, ISO. Nah, sekarang kita berbicara soal diafragma. Jadi untuk menentukan besar kecilnya ruang fokus yang mau kita inginkan, tentukan di angkanya, namun mempengaruhi juga ke lighting atau ke cahaya yang masuk akan lebih terang kalau semakin kecil. Oke, kedua ada shutter speed, kecepatan bukaan rana yang dapat mempengaruhi pencahayaan dan membuat efek yang menarik. Jadi kalau mau main motion, mau main high speed kayak gini, mau main splash, mau main pouring, mau main dripping, itu butuh high speed. Nah, kalau untuk menggunakan handphone,
natural lightingnya masih memakai continuous, yang entah berapa watt, kan macam-macam ya, ada yang 4 soket, ada yang wattnya mungkin kurang di bawah 100 gitu. Nah itu beresiko untuk bermain motion seperti ini kalau keadaan lighting di rumah atau natural light-nya dalam keadaan kurang, terus atau continuous-nya wattnya masih kecil gitu. Jadi karena high speed itu menggunakan speed yang bisa sampai 1/800. Ini kan 1/2 nih, contoh-contoh dulu ya. Ini 1/2, hasil dia nggak dapet setajam ini freezingnya. Karena itu jatuhnya di low speed. Ya kalau low speed mau dapetin efeknya kayak embun atau kayak smooth ya mainin low speed. Tapi ketika kita mau main dapetin freezing, dapetin splash, kita main pakai natural light atau pakai continuous dengan 1/80 ini masih belum dapat juga nih freezingnya. Nah biasanya untuk dapetin freezing kayak gini, ini nggak akan dapet kalau kita di angka 1/200, nggak akan dapat kalau kita masih memakai natural light atau continuous. Jadi harus lebih tinggi lagi speednya. Bisa 1/800, bisa 1/1000 bahkan. Jadi baru dapat bulir-bulirnya, freezingnya sempurna gitu ya. Nah, kenapa di sini aku dapat 1/200 atau bahkan 1/125 pun juga bisa dapetin freezing karena menggunakan lighting strobe. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau misalkan memang serius di bidang ini atau memang mau menekuni di bidang ini secara profesional ke depannya, ya nyaman-nyamannya lagi. Bukannya aku menyarankan semua harus pakai strobe, enggak. Cuman dengan memakai strobe, flash, dengan kata lain, itu sangat menguntungkan kita untuk mendapatkan efek-efek kalau kita mau main motion seperti ini. Ya, jadi biasanya nih ya kalau aku foto dripping lagi di tempat kafe, di tempat ngopi, bareng teman-teman mau bikin konten gitu, mau ada drippingnya nih gitu, ya kan itu butuh high speed. Nah biasanya kalau aku pakai mirrorless gitu ya, atau pakai kamera handphone deh teman-teman kamera handphone, biasa speednya bisa sampai 1/1000 itu baru dapat. Nah speed itu juga mempengaruhi cahaya yang masuk. Semakin kecil speednya, semakin low gitu ya. Kayak yang kiri ini low speed kan 1/2 tuh rendah ya speednya. Itu cahaya yang masuk tuh akan banyak karena dia bukaannya jadi lambat, trek gitu kan. Nah kalau kita main high speed, bukaannya cepet 1/200. Kalau strobe nggak ngaruh, mau pakai 125 juga udah dapet freezingnya. Tapi kalau kita pakai natural light atau continuous light, bukaannya kita bisa sampai 1/800 atau 1/1000 akan cekrek gitu. Nah itu logikanya, cahaya yang masuk jadi sedikit, alhasil jadi gelap. Mau nggak mau ISO-nya dinaikin gitu kan. Nah ini cara kerja ISO kan udah tahu ya, ISO makin kecil makin gelap, makin besar makin terang. Tapi kualitas foto ISO menentukan sekali. Kalau kalau kalian mau main ISO, oke, saya main speed 1/800, gelap banget, udah gitu main diafragmanya angkanya gede, tambah gelap, udah paksa ISO naik jadi 1600 atau jadi 10.000 kadang-kadang. Kalau untuk sosial media nggak apa-apa, mungkin nggak akan kelihatan, tapi kualitas foto ISO semakin kecil semakin bagus. Jadi kalau nanti ada proyek mau dicetak, apalagi untuk billboard atau menu atau apapun itu, banner, kalau dicetak aman gitu loh. Jadi ISO itu kalau nggak terpaksa naik, jangan dinaikin dulu. Itu pilihan terakhir banget gitu ya. Jadi saya urutin lagi urutannya, tentuin diafragmanya, lihat dulu nih foto tumpeng atau foto macarons. Kalau foto macarons bolehlah pakai f2,8. Tapi kalau fotonya tumpeng atau makanan yang diameter piringnya 40x40 gede gitu, ya mau nggak mau diafragmanya agak dibesarin. Dan itu lagi-lagi tergantung lensa yang dipakai. 2,8 di 50 mili fix beda dengan 2,8 di misalkan di lensa makro 105 gitu. Itu harus mengetahui dulu karakter lensa lagi. Nah, oke. Balik tadi aku tentuin diafragmanya dulu, habis itu speed aku tentukan, ambillah di angka 1/80 di tengah-tengah gitu ya.
Buat teman-teman yang belum punya tripod, aku mengingatkan jangan menggunakan speed di bawah 1/80 karena nanti karena lambat speednya khawatirnya shaking. Gitu, makanya gunakanlah tripod. Kalau misalkan gunakan tripod udah 1/60 nih, pakai tripod, terus masih gelap, ISO-nya sudah 400 misalkan, lebih baik turunin speed-nya lagi, tapi selama pakai tripod ya. Kalau nggak pakai tripod jangan, mau nggak mau ISO naik. Gitu. Jadi kalau boleh kasih masukan, tripod itu hal yang penting sih buat latihan di awal-awal, buat bisa komposisi enak, buat latihan secara tahu gitu loh basic segitiga exposure seperti apa tuh nggak usah dipusingin lagi, karena kalau kita pakai handheld otomatis kalau kita pakai low speed itu pasti shaking. Kalau misalkan kita main 1/40 aja, aku sih udah shaking ya, karena pasti capek, terus belum lagi Parkinson dan lain-lain. Nah itu yang mungkin harus dipikirin. Jadi jangan sekali-sekali, kalau bisa main aman di 1/80 itu udah minimal banget kalau handheld. Tapi kalau pakai tripod kita bebas lah mau main di speed berapa aja. Tapi kalau untuk makanan kan jarangnya kita pakai low speed. Makanya aku pikir sekitar angka segitu, 1/80 sampai 1/125 lah misalkan. Ya jadi baru tentukan ISO-nya. Lagi-lagi aku nggak bisa ngasih data EXIF di setiap foto. Kenapa? Karena takutnya ini jadi acuan. Angkanya segini, diaframanya segini, ini segini. Padahal lighting yang kita pakai berbeda, lensa yang kita pakai kekuatannya juga berbeda, terus kameranya berbeda. Jadi jangan jadiin acuan setiap ada yang ngasih data EXIF gitu, terus diikutin gitu. Karena kan kita nggak tahu lensanya berbeda, itu udah beda lagi. Lightingnya beda, itu udah beda lagi. Continuous ada yang 80 watt, ada yang 100 watt, ada yang 150 watt, itu juga udah beda lagi. Ya, jadi harus tahu betul dulu nih sebelum memulai, bahwa teman-teman mungkin yang masih pemula, pelajarin banget karakter kameranya, pelajarin juga segitiga exposure ini karena saling berkaitan. Ini udah bisa kelihatan ya, makin kecil angkanya makin terang, makin gede angka ISO-nya juga makin terang. Tapi yang aku bilang tadi, kualitas foto dipengaruhi oleh ISO. ISO makin rendah akan semakin baik kualitasnya. Jadi kalau nggak terpaksa naikin ISO, kalau bisa jangan dinaikin gitu. Makanya kan baik lagi ya, fotografi itu modal utamanya lighting. Jadi kalau lightingnya kurang mumpuni, ya akan susah. Ini dalam artian kurang mumpuni itu bukan berarti harus pakai lighting yang bagus ya. Dalam artian meskipun kita pakai natural light, kita masih menggunakan continuous, tapi minimal kita tahu spot di rumah yang cahaya mataharinya bagus masuk ke dalam cukup tuh di mana. Itu tuh harus tahu banget. Terus kalau pakai continuous light, minimal jangan di bawah 100 watt. Karena resikonya kalau power lighting kita kurang, itu yang tadi aku bilang, kita ISO paksa naik, terus white balance biasanya lari ke bluish atau ke yellow warm gitu kan. Nah itu yang menjadi agak sedikit effort lagi. Itulah alasan kenapa kalau aku pribadi, kalau memang ada yang serius belajar, saya sih lebih nyaman menggunakan strobe, karena strobe itu power paling oke lah dibandingkan continuous gitu ya. Jadi nggak perlu menggunakan speed tinggi, kita bisa bermain splash atau main freezing motion dengan lebih mudah gitu. Oke. Nah ini light meter. Jadi minimal foto di kamera boleh dilihat nanti light meternya ada di situ. Ini untuk ukuran aja sih, supaya mana ketika kita sudah lebih ke sini nih, ini udah under exposure, ketika ke sini sudah over exposure. Jadi kalau foto itu kita lihat, waduh ini terang sekali nih, ini agak ke kiri gitu light meternya, ya udah itu berarti over exposure. Nah foto kalau udah over exposure udah nggak bisa diapa-apain aja. Jadi kalau mau diedit kayak apa, diturunin highlightnya, mau diturunin brightness-nya, kalau udah OE, foto udah nggak bisa diapa-apain. Makanya kalau aku lebih milih foto agak under dikit, nggak daripada foto
OE. Kalau under dikit, kita di post pro masih bisa kita up gitulah, masih bisa kita naikin dikit. Tapi kalau overexposure, kita mau apain lagi udah nggak bisa. Ya, jadi minimal lihat light meter di kamera kamu, pastiin dia ada di tengah-tengah. Kalaupun mau turun satu stop, misalkan saya mau bikin low key, oke, aku nggak mau berpatokan dengan light meter di kamera. Ya minimal turun satu stop dari optimal exposure yang di tengah, turun satu stop nggak apa-apa. Asalkan jangan over aja, intinya itu. Oke. Fokus. Nah ini juga ternyata masih banyak yang baru-baru sih terutama ya, maksudnya masih kadang-kadang malas mindahin fokus atau malah nggak tahu kalau fokus itu bisa dipindah-pindahin. Jadi udah aja steady di tengah. Jadi yang ada kameranya yang diarahin naik turun. Padahal kan fokus bisa dipindah-pindahin ke atas, ke bawah. Pilihlah single point gitu ya. Jadi dari situ kita bisa pilih, oh kalau aku mau di sepertiga kiri fokusnya pindahin ke sini. Oh kalau mau sepertiga kanan ke sini. Oh kalau di tengah segini. Ada yang masih berkutik udah fokusnya di tengah aja di sini. Nanti giliran settingan komposisinya dia ada di bawah, sepertiga bawah, udah yang dikorbanin kameranya yang diturunin ke bawah. Kenapa nggak fokusnya yang dimainin? Nah ini buat teman-teman yang mungkin masih belum ngeh kalau fokus itu bisa dipindah-pindahin titiknya, ini sangat harus dicari banget di setiap senjatanya ya, setiap gear kamu untuk tahu gimana caranya pindah-pindahin fokus. Karena kadang-kadang kita kan nggak tahu naruh point of interest kita atau point subjek utama kita mau di sebelah mana, kan nggak melulu di tengah gitu kan, kadang-kadang agak di bawah, sepertiga atas kiri, atas kanan, itu kan fleksibel, jadi nggak bertahan di hanya satu titik aja gitu, jadi harus tahu cara memindahkan titik fokus. Oke, kita berbicara soal focal length. Focal length ini berkaitan dengan lensa. Biasanya kalau untuk yang pakai handphone, focal length itu wide gitu ya. Makanya kalau aku pribadi sih justru melihat foto handphone itu jauh lebih susah dibandingkan foto pakai DSLR atau pakai mirrorless. Karena satu, sifatnya kameranya wide, resiko distorsi gede karena wide tadi. Jadi harus tahu angle yang pas, harus bisa tahu ketika distorsi diganjel-ganjel, sudut pengambilannya harus pas banget, karena kalau enggak yang tadi peang-peang, miring-miring garis di belakangnya. Nah tapi kalau misalkan kita sudah punya kamera terus pakai DSLR atau mirrorless lah apapun itu, nah karakter lensa ini nih harus tahu juga. Misalkan lensa 21 mili ada nih kan di sini ya, 18, 28, 35, 50, 85. Kalau kita foto makanan, yang aku langsung ke poin aja ya, yang paling sering kepake atau yang paling aman dipunya itu adalah 50 mili. Gitu. Jadi kalau misalkan fix ya, misalkan kalau fix itu kita cuman ada satu focal length aja, jadi mau nggak mau maju mundur cantik. Kecuali kita punya lensa, pengen juga punya lensa zoom in zoom out, boleh misalkan 24 70 misalkan atau 35 150 misalkan, itu bisa zoom in zoom out. Nah focal length itu di antara 35 sampai 150 ya udah bisa diatur. Jadi tergantung makanannya apa, tergantung kita mau ngebuat framingnya sejauh apa. Yaitu lensa yang kepake biasanya untuk makanan di antara 35 sampai 105 itu udah kepake banget tuh biasanya. Tapi kalau mau beli fix, aku saranin untuk investasi awal, kalau mau punya lensa yang enak buat makanan, di 50 mili dulu. Nanti kalau misalkan ada investasi lagi nih, misalkan oke, aku serius nih kayak di makanan, ya udah beli di 85 atau 105 untuk lebih dapetin makronya atau detailnya. Gitu. Ya, jadi mungkin focal length ini kalau kita pakai yang 24 atau pakai yang agak wide, kalau untuk makanan agak susah kepake ya, karena biasanya itu untuk landscape. Makanan kan kita tidak seluas
setnya gitu kan. Jadi agak distorsinya juga akan lebih beresiko kalau kita memakai lensa yang wide. Kembali ke karakter lensa handphone tadi. Makanya karakter lensa handphone karena wide, resiko distorsinya luar biasa berpengaruh sekali. Jadi tadi ya aku bilang rekomendasi lensa kamera 50 mili, habis itu terserah mau punya lensa agak lebih zoom di 85 atau 90 tergantung kameranya masing-masing atau 105. Oke. Lanjut ke white balance. Nah, white balance adalah keseimbangan warna. Jadi banyak yang masih kurang ngeh gitu ya. Kalau misalkan kita memakai natural light di angka jam 8 atau kita memakai natural light di angka sore. Nah, itu pasti Kelvinnya berbeda gitu, suhunya pasti berbeda. Nah, ini yang mesti dipastikan betul ketika foto, ketika ada warna putih di dalam situ, itu jadiin patokan kalau itu berarti kalau udah putih dengan sempurna, itu berarti white balance sudah dalam keadaan baik. Jadi warna makanan, apalagi kita foto makanan ya, jangan sampai warna makanannya berubah atau karena lagi ngetren pakai filter, pakai preset, terus makanannya pakai filter, pakai preset yang ada di plugin atau ada di aplikasi gitu ya. Nanti malahan jadi blue atau jadi vintage gitu kan, makanannya jadi nggak menggugah selera. Jadi aku menyarankan white balance untuk di makanan pastikan normal betul. Kalau ingin agak sedikit warm, tinggal diganti Kelvinnya. Belajar Kelvin, pelajari kalau normal angkanya 5.500, kalau mau lebih warm angkanya mungkin dinaikin lagi ke 6.000. Nah, yang kayak gitu. Cuman minimal untuk di awal belajar untuk tahu gimana caranya white balance kamu bisa dalam keadaan normal, yaitu tidak bluish, tidak warm gitu ya, tidak kekuningan. Ya, nah ini biasanya resiko kalau kita memakai strobe white balance nggak lari, karena powernya udah kuat. Karena powernya udah kuat, balance-nya jadi warnanya udah putih. Kalau yang masih pakai natural light, bukannya nggak bisa, berarti harus dicari lagi. Apalagi yang pakai continuous LED yang wattnya kecil. Atau continuous apapun itu yang pakai bawah lampu, pakai LED, itu kalau wattnya kecil, biasanya warna makanan, warna fotonya lari tuh. Kalau nggak ke bluish, ke kuningan. Susah, agak-agak susah. Nah itu the power of lighting. Kalau makin gede lightingnya, kekuatannya makin baik. Ya kalau lightingnya kurang, powernya kurang mumpuni, ya otomatis secara white balance pun juga mempengaruhi gitu. Di foto makanan ya, jangan sampai makanannya berubah gitu. Nah itu oke. Nah ini contoh yang kiri, misalkan aku foto dalam keadaan misalkan pagi gitu ya, masih pagi, biasanya agak bluish kalau kita pakai natural light. Oke, terus apa namanya? Berarti kita harus rubah Kelvinnya. Kalau aku rubah Kelvin, berarti ya Kelvinnya aku naikin lagi. Gimana caranya supaya yang ini tadinya bluish jadi putih normal seperti ini. Jadi makanannya kan ketika dia ke bawah white balance-nya kebiruan, jadi nggak selera juga gitu. Itu yang mungkin harus mungkin dipelajari lagi soal white balance. Jangan sampai white balance ini dianggap remeh untuk makanan terutama ya, karena makanan itu harus kita sajikan sesuai dengan warna aslinya. Ya, begitu juga dengan sebaliknya, kalau warnanya kekuningan, berarti kita harus pastikan di sini putihnya putih betul. Nanti banyak juga tuh kejadian ngedit di laptop, masuk ke handphone, dipindahin ke handphone sampai handphone terus berubah lagi tuh white balance-nya. Karena karakter LCD beda-beda. Nah, itu sih. Jadi harus tahu banget lah senjatanya masing-masing. Karakter Windows sama karakter Mac juga udah berbeda. Nah, mungkin minimal kita mendekati lah, nggak terlalu menyimpang gitu ya. Karena kalau kita mau nyamain foto sesuai dengan apa yang ada di LCD kita dengan merek-merek lain, di handphone lain atau di laptop lain, itu mungkin agak susah gitu ya. Jadi minimal warna kita normal lah, nggak terlalu jauh menyimpang. Oke.
Nah, ini contoh untuk Kelvin ya. Jadi kalau 3.000 tuh dia akan bluish, semakin 5.500 tuh normal. Jadi mainin Kelvin, tandanya K gitu ya kalau mau dikutak-atik di kameranya. Oke, memilih format file dan ukuran frame sesuai kebutuhan. Rasio kameranya di settingan apa nih gitu. Kalau untuk normalnya, untuk foto bukan Instagram ya, format normalnya lah itu adalah 2:3. Terus kenapa kalau foto makanan, kalau ada yang nanya, kebanyakan vertikal, nggak horizontal? Karena gini, kalau foto vertikal, psikologi mata orang yang ngelihat dari atas ke bawah, nikmatinnya tuh foto dari atas ke bawah, secara nggak langsung point of interest-nya akan tertuju. Tapi kalau foto landscape 2:3-nya landscape nih, atau jangan 16:9 ya, 16:9 itu hanya untuk kalau mau bikin story atau landscape video. Kalau 2:3 terus kita formatnya horizontal, psikologi orang mata yang ngelihat visual itu dari kiri ke kanan. Jadi yang dinikmatin banyak. Otomatis secara point of interest nggak akan terlalu tertuju. Itulah alasan kenapa fotografi makanan kebanyakan rata-rata menggunakan format vertikal. Tapi kalau tidak dipaksa, maksudnya kadang-kadang ada klien yang ini butuhnya untuk kebutuhan web nih misalkan, atau ini kebutuhannya untuk kebutuhan menu desain yang sudah layoutnya butuh fotonya dalam keadaan horizontal, ya monggo silahkan. Tapi kalau nggak ada tuntutan untuk foto dalam keadaan horizontal, akan lebih baik foto produk atau foto makanan, foto dalam keadaan formatnya vertikal, yaitu 2:3. Nah, kalau masuk Instagram 2:3 tuh biasanya kepotong, ya kan? Yang masuk adalah 4:3 atau 4:5 gitu, atau square. Nah, kalau aku pribadi, kalau pengen memang di Instagramnya nggak mau ada yang kepotong, benar-benar rasio 4:5-nya utuh gitu ya. Ya udah, ketika styling, ketika lagi menata, sisihkan sedikit bagian atas atau bawah untuk nanti kamu crop. Ya, kalau aku pribadi karena aku nggak mau semuanya fotoku udah aku tata sedemikian rupa di 2:3, jadi aku nggak mau kepotong, ya udah mau nggak mau aku masukin ke aplikasi lain atau di Photoshop untuk dapetin grid supaya tetap 4:5. Ketika di Instagram semuanya masih dalam keadaan utuh. Jadi makanya kalau ngeliat fotoku di Instagram, kanan kirinya tuh masih ada putih-putihnya, itu tuh supaya fotoku nggak ada yang ke crop gitu. Intinya sih itu. Tapi itu balik lagi ke idealisnya masing-masing. Ada yang bilang kalau 4:5 versi Instagram, kalau dikasih list katanya kurang baik gitu. Cuman kalau aku pribadi, aku lebih mikirin estetika fotonya lebih enak lah kalau 2:3 gitu sih. Ya oke. Terus mau JPEG apa RAW terserah. Kebutuhan. Kalau nanya ke aku biasanya pakai apa? Aku pakai RAW kalau misalkan kebutuhannya, karena kita foto makanan ya. Kalau foto landscape, foto model, itu saranku pakai RAW karena pasti masih harus diolah lagi tuh di RAW-nya gitu ya, color-nya. Tapi kalau untuk foto makanan, kalau untuk kebutuhan komersial, kebutuhan billboard, kebutuhan dicetak gede, aku pakai RAW. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan Instagram, untuk sehari-hari aku pakai JPEG. M-Fine pun juga udah cukup menurutku. Karena kalau pakai RAW terus, yang ada aku harus backup berapa banyak hard disk eksternal gitu kan. Nah itu yang mungkin dijadiin pertimbangan. Boleh mau pakai RAW terus juga boleh, nggak apa-apa. RAW itu kan mentah masih bisa diolah gitu ya. Cuman kalau aku pribadi, kalau hanya untuk kebutuhan Instagram, aku bukan orang yang rajin untuk membackup ke hard disk eksternal. Jadi kalau bukan kerjaan, aku biasanya pakai JPEG. M-Fine juga udah cukup gitu ya. Oke, kita masuk ke pencahayaan. Pencahayaan itu ada artificial light, ada available light. Artificial light itu ya ada tadi aku bilang, lampu studio yang dicolok ya kan, atau lampu strobis, lampu strobe maksudku, flash. Terus ada lampu belajar bisa, tapi wattnya pasti rendah.
beresiko. Terus kalau natural light, pasti matahari gitu kan, atau lampu ruangan. Nah, yang mungkin masing-masing punya karakter dan kekurangan dan kelebihan. Bagi teman-teman yang nggak mau pusing, yang bisa kontrol lighting sesuka kita, karena arah cahaya dari genre foto makanan itu sendiri sebenarnya ada beberapa pakem cahaya yang tidak diperkenankan. Misalkan cahaya dari depan, front light, itu nggak boleh banget tuh di foto makanan, karena cahayanya nanti akan flat gitu ya. Jadi yang dibolehin itu dari backlight, dari jam 11, side light, oval light, nanti mungkin ada penjelasannya. Jadi dari depan itu nggak boleh banget. Nah, untuk dapetin kita bisa kontrol lighting dengan enak, tentunya lebih enak kita memakai artificial light. Tapi kalau belum punya, nggak ada salahnya kita memakai window light gitu kan. Tapi yang penting tinggal putar-putar alas fotonya aja. Gimana caranya? Oke, aku mau ngambil satellite berarti diputar. Oke, aku mau ngambil backlight diputar. Udah, diam di tempat aja sebenarnya, nggak usah nyari-nyari kemana-mana. Gitu kan. Nah, pertama ada backlight. Cahaya backlight ini berarti cahaya dari kita foto dari arah jam 6, foto backlight arah cahaya berarti dari jam 12. Jadi kalau mau ngelihat jatuhnya cahaya dari mana, lihat bayangannya jatuhnya di mana. Kalau ini kan lihat bayangannya jatuh di sini, jatuh di sini, jatuh di sini. Berarti fotonya dari arah jam 12. Backlight ini bagus untuk foto-foto kalau mau mengangkat specular light kayak kuah, kayak yang makanan-makanan yang mungkin mau kelihatan lebih glossy gitu, itu mungkin akan lebih bagus kalau kita pakai backlight. Tapi lagi-lagi aku bukan termasuk orang yang pakemnya harus A, B, C, D. A salah, B bener. Nggak yang gitu juga sih. Aku lebih fleksibel, aku lebih suka bermain dengan, ya udah, menurutku mood ambience yang aku suka seperti ini, ya udah lakukan. Jangan terpaku dengan istilah-istilah atau terpaku dengan oh kalau makanan berkuah harus backlight, oh kalau makanan ini harus highlight. Enggak. Balik lagi, kita fotografer melukis cahayanya mau seperti apa. Kalau kita dipaku dengan hal-hal kayak gitu, dengan pusingnya banyak istilah, pusingnya harus mikirin oke, kalau makanan ini nggak boleh dari sini, makanan ini nggak boleh dari sini, aduh nggak akan kelar-kelar. Dan itu menurutku art nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jadi balik ke masing-masing personal aja. Oke, kembali ke arah lighting. Arah pertama backlight, kedua side light, yaitu dari arah jam 3 atau jam 9. Ini salah satu cahaya yang paling aku suka pakai karena menurutku lebih dramatis. Lagi-lagi kita sebagai fotografer harus percaya diri dengan selera kamu tuh apa sih? Kamu tuh sukanya kayak apa, moodnya? Karena fotografer itu ada yang khasnya clean, khasnya minim shadow, khasnya dramatik, khasnya dia cahayanya A, B, C, D, E. Nah itu harus dicari. Dicarinya gimana? Latihan terus, lama-lama karakter kamu akan muncul sendiri. Contoh kayak foto yang ini nih, yang roti. Ini cahaya dari jam 3. Jam 9. Ya, misalkan di sini cahaya. Terus ketika motret ini, aku iseng nih pakai 2 lighting, satu lagi taruh di sini set gitu kan, atau pakai reflektor kalau masih punya 1 lighting. Terus aku kasih perbedaannya ke klienku. Di sini jadi terang, ya kan? Jadi terang, di sini jadi terang juga. Nggak ada cahaya yang ngeblok kayak gini. Tapi sebagai fotografer, aku berusaha berdiskusi. Oke, menurutku dengan adanya shadow di sini itu malah ngebuat dimensi fotonya, moodnya lebih enak dibandingkan aku memakai 2 lighting. Itu nggak ada salahnya banget. Jadi bukan melulu apa-apa tuh, oke, berarti cahaya sebelah kiri lighting, kanan harus ngasih reflektor. Nggak ada kata harus menurutku. Jadi kalau misalkan menurut kita nggak selalu reflektor itu digunakan, nggak apa-apa banget. Karena kadang-kadang nggak pakai reflektor, one light setup itu dimensi cahaya moodnya juga lebih asik. Tapi itu selera lagi. Ada yang bilang, waduh ini kegelapan nih harus fill in lagi. Ya monggo silakan pakai lighting. Jadi itu jangan dijadiin
intinya sumber apa ya, sumber ilmu kan banyak nih, ada dari A, B, C, D, E. Ambil yang menurut cocok buat kalian, nyamannya kalian di matanya seperti apa, ya udah itu jadiin patokan. Foto kalian adalah jati diri kalian, gitu aja kan. Jadi nggak harus patokan reflektor harus selalu pakai, enggak. Oke, contoh yang kanan juga dari cahaya satellite. Oke, ini cahaya dari arah rim. Yang satu lihat bayangannya miring kan ke sini, berarti satu dari arah jam. Yang Vega ini dari arah jam 1, yang BIF ini dari arah jam 11 ya, lihat sini. Yang ini pakai reflektor tentunya karena supaya bagian sini keangkat dikit. Yang ini aku tidak pakai reflektor. Kalau di sini aku pakai reflektor lagi atau aku pakai dual lighting dan di sini aku pakai apa namanya nggak di blok. Ini kan belakang agak gelap nih. Nah ini kalau nggak di blok, udah semuanya terang sampai sini. Nah, di sini pakai lighting lagi terang lagi. Secara mood, jadi bayangin ya, ini akan terang, ini akan terang. Secara mood, kita ketika ngelihat foto ini akan berbeda moodnya. Jadi kalau karena aku lebih suka fotonya mungkin dibuat drama, dibuat lebih dramatis cahayanya, ya disitulah waktunya kita explore mana yang perlu kita pakaiin blok, mana yang perlu kita pakaiin reflektor, mana yang nggak perlu sebenarnya. Itu balik lagi ke kita masing-masing sebagai fotografer, nantinya harus tahu karakter kita seperti apa dan bagaimana karakter makanan kita atau produk kita gitu ya. Kan yang di sini yang aku pengen tonjolin tekstur udah dapat, aku cuma pengen dapetin mood yang enak. Kalau aku kasih lighting lagi di kanan, aku rasa moodnya nggak akan seenak yang ini menurutku gitu kan. Itu intinya itu. Oke. Keempat ada cahaya overlight. Overlight itu dari jam 7, jam 8 nih dari arah sini. Ini pakai natural light nih. Fotonya di teras. Jadi kalau pakai natural light jangan foto di lapangan tengah hari bolong ya, yang ada nanti satu kita gosong, kedua cahayanya kemana-mana. Dan pastikan lampu ruangan dalam keadaan mati. Jadi kalau masih ada yang suka bingung, ini kok ada bayangan aku di bawah ya ketika foto flat lay. Lah iya orang lampu ruangannya dinyalain gitu kan. Jadi harus dimatiin lampu ruangannya. Jadi kalau bisa matahari itu memang cuma satu kan. Jadi harus tahu, oke, jangan sampai ambience lampu yang ada di sekitar kita masuk ke dalam ambience setup kita. Nah itulah enaknya kita pakai artificial light, kita bisa kontrol. Tapi ketika kita pakai natural light, ya kita harus tahu dulu. Oke, putar-putar. Kalau ada lampu ruangan yang masuk ke dalam situ, matiin. Gitu ya. Oke, lanjut ke sudut pengambilan. Latihan. Dari satu foto ini, satu subjek latihan angle flat lay atau top level, angle 45 adalah angle terbaik untuk foto makanan karena ketika mata orang melihat ke arah meja makan, atau angle eye level. Jadi kita harus tahu, oke, ketika eye level aku harus bagaimana, ketika aku 45 derajat aku harus seperti apa. Jadi nggak bisa nih, aku udah ngeset begini nih, satu, terus ada yang ngambil flat lay, terus ada yang ngambil lagi eye level. Kita ngerubah setup tripod seperti ini dengan sudut pengambilan seperti ini, diturunin dikit aja tripodnya udah pasti harus ada yang diubah-ubah lagi nih komposisinya. Nah itu panjang lagi tuh urusannya. Jadi kalau aku apa namanya, kenapa kalau lagi workshop food fotografi, kalau aku sudah setup angle 45, ya udah harus dari situ. Kalau dirimu tiba-tiba foto dengan angle eye level atau angle flat lay, ya udah itu komposisi bakalan ambiar karena memang aku membuat setup itu bukan untuk angle flat lay atau eye level misalkan itu. Nah itu yang mungkin harus dilatih. Soal komposisi ini balik lagi masih teori yang mungkin masih banyak yang apa ya kasarnya, aku pun juga masih terus belajar soal komposisi karena soal komposisi ini teorinya tuh dikit banget, lebihnya feel gitunya. Untuk dapetin feel-nya ini kan nggak ada di teori, kenapa sendoknya ngadep sini, kenapa terus tiba-tiba si kiwinya diadepin ke sini, terus kenapa tray-nya ngadep ke sini beloknya, kenapa nggak 45 derajat lagi, kenapa nggak dibuat lurus. Nah, itu kan nggak ada di teori lagi. Itu sudah pakai feel. Tapi untuk mencapai feel itu
ada trik-triknya atau ada kunci-kuncinya lah yang nggak bisa aku jabarin di sini karena waktunya terlalu pendek. Jadi harus tahu bagaimana caranya, kenapa alasan aku ngadepin sendok ke situ, kenapa alasannya aku kasih beberapa sisi supaya ada napas dan lain-lain, itu panjang lagi. Oke, ini hanya sekilas mengenai angle. Oke, kita berbicara soal eye level. Eye level itu sejajar dengan kamera. Di sini aku menggunakan eye level karena satu apa di Tongji Iced Tea ini tidak ada topping yang harus aku sampaikan ke audiens. Kalau di atas minuman ini ada garnish, entah itu misalkan ya latte art atau apapun itu di atas, mungkin aku akan gagal kalau fotonya eye level karena aku tidak mampu menyampaikan pesan garnish di atasnya atau pesan latte art di atasnya. Jadi harus 45 derajat. Karena di atas itu hanya es batu, ya udah aku berani ngambil eye level. Terus bitter balance. Bitter balance ini aku pengen fotonya 45 derajat. Tapi gimana caranya supaya dia kelihatan tinggi? Karena kalau 45 eye level. Karena kalau foto eye level itu biasanya kita gunakan untuk bentuk subjek yang tinggi atau berlayer. Nah, karena bitter balance itu bulat kecil-kecil, kalau aku cuma taruh di bawah atas talenan sini tanpa ditumbuk di dalam wadah satu mangkok, dia akan gepeng kan, akan nggak cocok. Nah, makanya dari situ ketika kita sudah menentukan angle, kita tahu oke, ini bitter balance berarti bagusnya ditaruh di mangkok, terus dibuat membumbung ke atas supaya tinggi, terus dibelah deh biar orang tahu isinya kayak apa. Nah, itu gunanya kita belajar angle. Selain kita tahu nggak ada pesan yang harus disampaikan di atas minuman ini, kedua kalau mau ngambil eye level dengan skala kecil subjek bitter balance seperti itu, ya udah berarti kita harus buat lebih tinggi lagi gitu. Atau foto-foto kayak burger yang berlayer itu bagus kalau kita ngambil eye level. Nah, ini 45 derajat. Ini angle terbaik untuk foto makanan karena ketika seakan-akan mata orang melihat meja makan. Ya, oke. Kekuatan memakai strobe untuk dapetin specular light kayak gini akan lebih mudah. Selama kita tahu posisinya di mana, tinggi rendahnya bagaimana, modifiernya seperti apa. Bukan berarti natural light sama continuous nggak bisa, cuman highlight yang didapat dengan memakai strobe itu akan lebih dapat dimensinya gitu. Kayak gini nih putih-putih lighting kayak gini nih. Nah, ini akan lebih dapat drawingnya gitu ya. Itu kalau kita memakai power yang kuat lightingnya. Bukan berarti lagi-lagi ya, bukan berarti nggak bisa pakai natural light, cuman nggak akan bisa, mungkin akan sulit dapat seputih ini highlightnya gitu. Oke, ini 45 derajat ketika mata melihat ke arah meja makan, lalu ada flat lay atau top level lah. Ya, jadi kalau bermain seperti ini otomatis kalau aku ngambil eye level, kebayang gimana caranya coba kalau aku ngambil ikan ini, sedangkan ikan ini gedenya hampir semeteran ya kalau nggak salah. Yang ada mukanya doang yang kelihatan gitu kan. Kalau aku ambil 45, sayang tekstur ikannya tuh bagus, makanya aku ngambil untuk sampai pesan ke audiens ngambil flat lay. Nah, ini agak effort sih waktu itu, memang naik tangga dan lain-lain karena ikannya agak besar. Oke, terus yang ini flat lay sebenarnya enak kalau kita udah tahu komposisi yang balance, yang apa namanya, komposisi trik-trik gimana caranya kita dapetin golden triangle, gimana caranya kita dapetin negative space yang enak, itu sebenarnya flat lay itu paling aman untuk handphone terutama. Jadi kalau aku pribadi kalau mau pakai handphone aku lebih pede pakai angle flat lay. Tapi buat teman-teman yang memakai kamera atau memakai mirrorless, lensa 50 mili kalau mau pakai angle seperti ini, kalau kita nggak punya meja kecil atau dingklik di bawah atau meja yang spesial buat foto, itu biasanya kita akan naik kursi karena kita nggak harus agak lebih tinggi gitu. Makanya lensa 35 mungkin akan lebih enak. Atau pakai lensa kit sekalian. Nah, kekurangan ya foto flat lay, bukan kekurangan sih, lebih effort lagi. Karena apa? Karena orang bisa menikmati semuanya dari ujung atas, kiri, kanan,
semuanya orang bisa tahu gitu loh, bisa menikmati. Kalau foto kita dalam keadaan 5 derajat atau eye level kan belakang masih bokeh ya, masih nggak terlalu orang ngelihat. Tapi kalau foto flat kayak gini, semua orang setiap detail bagian elemen yang kita masukin ke dalam frame itu orang bisa nikmatin. Nah, disitulah tugas kita gimana caranya lebih berhati-hati dalam menata, dalam memutuskan elemen garis yang mana, memutuskan apa aja yang masuk ke dalam storytellingnya. Karena ketika kita foto flat lay, orang audience itu dibuat mampu melihat secara utuh keseluruhan elemen-elemen yang masuk. Jadi salah garis aja juga udah nggak enak, atau salah warna, atau salah storytelling yang mau dimasukin tiba-tiba ada apa yang nggak nyambung gitu kan. Nah itu mungkin harus lebih diperhatikan. Itu effortnya kalau flat lay menurut. Oke, komposisi rule of third, pastikan semuanya nyala ini grid lines-nya di kamera handphone, kamera apapun itu ada pasti. Jadi tentuin dulu nih sepertiga kanan, kiri, atas, kanan, kiri. Mau di mana? Karena aku mau point of interest-nya dia, aku tentuin dulu dia. Jadi jangan dipusingin dengan nanti di belakang dikasih apa, aku belum punya properti, aku belum tahu apa yang mau ditampilin di belakang nanti kosong. Jangan takut dengan hal-hal sebenarnya yang itu hanya faktor pendukung. Jadi tentuin dulu, ingat mindset kita ketika foto makanan, yang kita jual adalah makanannya, bukan teko di belakangnya, bukan napkin di belakangnya, bukan storytelling di belakangnya. Tapi foto yang kita jual adalah makanannya tersampaikan dengan baik dulu. Oke, tentuin dulu point of interest-nya di sini misalkan. Nah, karena di sini aku pengen lemon pound cake-nya kalau diblurin sayang, karena teksturnya cantik, garisnya cantik, balik lagi tuh ke diafragma. Aku main bukaannya nggak bukaan kecil. Aku main bukaannya angkanya angka besar, ya, bukaan besar, angka kecil. Jadi supaya apa? Supaya teksturnya dapat. Karena kalau di sini udah bokeh, sayang menurutku. Cake udah cantik terus kita bokehin. Makanya di sini mungkin kalau aku pakai lensa 50 mili, kisarannya main di angka 5,6 udah dapet segini, atau bahkan main di angka 11 juga udah lebih aman daripada dirimu main di angka 2,8 yang nanti di belakangnya akhirnya ngebokeh. Ini udah cantik-cantik teksturnya, udah cantik-cantik toppingnya, terus orang nggak bisa nikmatin kan sayang gitu ya. Intinya itu. Oke. Ini sama juga, tentuin dulu aja point of interest-nya di mana. Selebihnya baru buat cerita di belakangnya. Jadi buat teman-teman yang masih alasan, aduh aku masih minim properti, aku masih minim ini, pakailah makanan yang sama, pakailah teman-teman cookies yang sama, atau ingredients yang ada. Misalkan penggantinya apa? Ada di sini memakai apa? Ada tepung, baking, pakai tepung bisa. Terus pakai apa lagi? Pakai krim, kasih krim di belakangnya. Pakai apa lagi? Telur misalkan, itu boleh banget. Jadi pakailah ingredients dari bahan makanannya, gitu. Ya, jadi jangan terpaku karena kita tidak punya properti banyak, akhirnya kita mati gaya. Oke, sekarang konsep low key dan high key. Nah ini konsep dua konsep mood ya yang sekiranya kita harus paham betul. Nah, pertama konsep low key apa sih? Konsep low key adalah foto yang dibuat seolah-olah cahayanya minim atau foto yang dark mood. Yang punya peranan penting apa sebenarnya? Yang punya peranan penting adalah alas dan background. Ya, kalau lighting itu masih sama. Jadi buat teman-teman yang baru, punyalah alas background yang benar-benar mendukung untuk konsep low key-nya. Kalau mau gelap, pilihlah kayu yang gelap. Pilih, enggak harus warna kayu ya, pastel tua atau pastel merah marun, hijau lumut, yang kayak gitu itu masih bisa. Nah itu jadi yang punya peranan penting adalah alas dan background, itu dulu yang diinvestasiin. Tanpa mereka kita tidak bisa membangun mood, karena lighting pada dasarnya mau low key mau high key itu sama konsepnya, dan sama paling cuma turun berapa stop lah
Atau paling turunin data EXIF beberapa doang, tapi untuk dapetin ambience yang berbeda dengan dengan bright mood atau dengan high key, itu yang punya peran penting lagi-lagi adalah alas dan background. Nah, ketika high key pakai yang terang-terang, nggak harus putih, abu-abu muda, pastel muda. Mungkin nanti ketika udah masuk ke ranah lebih dalam lagi soal lighting, itu mungkin kita akan harus memilih modifier yang pas. Ketika pakai natural light berarti kita harus memilih jendela yang lebih luas, cahayanya supaya merata. Yang seperti itu harus dipikirin lagi gitu. Tapi yang punya peranan penting untuk membangkitkan mood yaitu alas sama background. Ya, oke, ini behind the scene ku. Yang ini memakai natural light. Lighting dari kanan tapi belakang aku blok supaya belakangnya gelap seperti ini. Ya, jadi mainin aja terus dan aku jarang nggak terlalu tipikal yang harus motret jam sekian karena golden hour-nya. Aku kadang-kadang foto tengah hari bolong, tapi selama tidak di tengah-tengah lapangan, intinya itu selama masih ada atap di atas kita, di teras, di ruangan kamar yang jendelanya masuk cahaya, ya itu masih nggak apa-apa banget. Jadi nggak perlu ngikutin golden hour gitu, karena kita kan foto makanan ya, bukan foto model atau foto landscape. Oke, ini juga sama kurang lebih. Ini pakai blocker supaya gelap. Jadi jangan melulu mengandalkan editing. Mengedit itu foto bagus menjadi lebih bagus, bukan foto jelek dipaksa bagus. Ya, jadi aku udah tahu karena di depan aku pengen dapet dramatisnya, aku blok bagian sini. Aku blok, belakang juga aku blok. Karena kalau aku buka semua, udah flat aja. Aku pengen dapetin dramatisnya. Coba lihat, di kanan aku nggak pakai reflektor lagi. Karena karakterku aku lebih suka yang seperti ini. Coba kalau mau pakai reflektor, boleh nggak? Boleh aja, terserah. Balik lagi ke karakter. Kita sebagai fotografer sukanya seperti apa. Oke, ini juga nih, masih pakai window light. Blocker di kanan, terus dapat lighting dari cahaya sini. Reflektor 5-in-1 aku rasa akan lebih menyulitkan dibandingkan reflektor aluminium foil buat kue. Ini akan lebih kepake menurutku. Banyak dijual di toko-toko kue untuk dapetin lighting seperti ini nih, highlight kayak gini. Untuk fill in namanya. Fill in itu adalah mengisi sisi yang kita merasa cahayanya kurang, gitu ya. Oke, ini sama masih pakai natural light. Di belakang aku blok supaya nggak terlalu terang, hordengnya ditutup sedikit karena kalau aku gelapin lagi nggak akan terlalu besar. Jadi ini kalau digedein pasti noise. Tapi bukannya berarti nggak bisa ya. Gitu. Ini pakai flash, mulai pakai flash dari backlight, kasih diffuser karena tengah hari bolong di sini. Kalau nggak aku diffuse itu kan gunanya untuk meredam cahaya kalau lagi over. Kalau ini over udah hilang nih, garis ini hilang, ini over. Tapi aku supaya garis ini tetap ada, aku diffuse lagi. Terus depan kasih reflektor deh buat bagian sini sama sini. Ya, ini juga sama, kurang lebih seperti itu. Kalau mau pakai satu lighting, bisa banget. Nah, ini coba ya, dibayangkan. Teori yang aku bilang tadi, aku pengen ketika orang melihat foto makananku, terutama untuk ke arah yang komersial atau menu, pengennya orang pas ngelihat fotonya, yang dituju langsung ke makanannya. Ke sini. Ini kalau aku nggak pakai blocker di belakang, pasti akan terang banget bagian sini. Alhasil dia terganggu. Nah, padahal kan si downtime, kentang dan lain-lain, saus, minyak di belakang itu kan hanya bagian cerita yang ingin kita tambahkan sebagai storytelling di menu ini gitu kan. Kalau otomatis matanya nggak langsung ke menunya, pasti kemana-mana. Jadi buatlah orang ngelihat ininya dulu, baru bisa nikmatin cerita keseluruhannya.
Itulah makanya aku blok belakangnya supaya belakangnya nggak terang. Kiri cuma pakai reflektor. Ini one light setup aja. Oke. Terus ya ini juga sama lighting. Kalau makanan berkuah seperti ini pastikan betul makanannya biasanya mangkoknya diganjel, entah pakai agar-agar putih atau pakai mangkok dibalik supaya apa? Supaya isi dari bagian sotonya ini nggak tenggelam atau berenang, ya kan? Jadi orang tahu oke, kuahnya tetap kelihatan, isinya tetap tahu ada apa aja. Plating sedemikian rupa supaya nggak tenggelam, biasanya diganjel. Oke. Nah ini atau pakai umbrella, kalau mau yang benar-benar light airy gini boleh silahkan. Tapi aku termasuk yang jarang. Kalau klien yang nggak minta yang aku mau yang minim shadow mbak, ya udah aku jarang banget sih pakai yang umbrella. Tapi kalau sukanya pakai yang clean, silahkan pakai umbrella menolong. Ini pun juga sama. Aku pengen lebih light, lebih airy, lebih lapang, lebih luas. Tipsnya gunakan properti warna putih di sekitarnya. Nih lihat, ini kalau tekonya aku ganti warna coklat atau warna apapun itulah, lapangnya hilang gitu. Ini itulah gunanya kalau aku foto light and airy, udah jadi orang benar-benar fokusnya ke dia, selebihnya white on white. Dan ini aku buka diffusernya 1 supaya apa? Supaya lebih dapat lightnya lagi, shadownya lebih harsh lagi. Nah itu kan nggak ada di teori ya. Jadi kita mau ngelukisnya kayak seperti apa ya udah. Kita harus pede, kita suka yang seperti ini, yang penting tahu secara teknik, selebihnya karakter kita yang berbicara, ini lighting kurangnya apa. Oke, kurang lebih seperti itu sih Mbak, ininya, materinya sudah selesai. Oke, sebelum masuk ke Q&A mungkin ya Mbak. Jadi wait, aku mau share screen juga. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya Mbak? Oh ya. Oke, jadi buat teman-teman yang masih pengen belajar lebih dalam bersama Mbak Silva gitu, jadi ntar Mbak Silva ini ada master class-nya. Untuk master class-nya itu di tanggal 21 Juni jam 19.30. Dan ntar itu apa aja sih gitu ya yang bakal didapetin di master class, tentunya banyak benefit, juga ntar bakal bisa akses ke seluruh rekaman kelas dan dapetin PDF juga kayak gitu. Untuk harganya sendiri itu di 100.000, tapi kalau teman-teman share di story teman-teman dan tag IG Mbak Silva juga amazing, ntar itu teman-teman bakal dapetin diskon sebesar 10%. Jadi teman-teman bakal bayar 90.000 aja. Jadi buat teman-teman yang mau ikut master class-nya Mbak Silva, boleh banget di screenshot untuk bagian ini, atau mungkin tadi udah nge-screenshot juga di bagian kelas. Nah, boleh banget ntar di-share di story dan tag amazing juga Mbak Silva biar dapetin diskonnya kayak gitu. Mungkin kalau dari aku itu aja, kita bisa masuk ke Q&A kali ya Mbak ya? Boleh. Kebetulan sudah ada 6 pertanyaan. Kita baca dari yang paling atas dulu ya Mbak. Jadi katanya jujur saya nggak tahu buat share konten, apalagi konten makanan. Mungkin tadi Mbak Silva udah bantu jelasin, dan Kak Maria sudah mulai kebayang gitu ya Kak. Oke, mungkin dari pertanyaan PTPN Kak, adakah rekomendasi setup yang minimalis budget untuk food fotografi? Rekomendasi setup yang minimalis budget. Nah, budgetnya segimana minimalisnya nih, beda-beda. Jadi kalau misalkan budget gini ya, pertama kita ngomongin budget apa nih, lighting. Oke, kalau lighting banyak kok yang masih murah meriah tapi mumpuni gitu loh. Jadi kalau aku ditanya, Mbak rekomendasi lighting dong apaan? Budgetnya aja dulu berapa. Tapi kalau untuk minimalis budget untuk fotografi, aku rasa dengan kalau mau pakai strobe, pakai TT600 itu murah meriah, itu juga masih bisa, TT685 juga masih bisa. Terus kalau kamera, kalau aku lebih tipikal yang mendingan kalau kameranya udah punya standar minimal
bisa dipakai untuk foto dengan kualitas yang standar lah bisa. Menangin lensa dulu aja kalau aku, karena lensa itu ibaratnya matanya kamera kan. Jadi kalau lensanya masih kit mungkin agak susah gitu untuk dapetin seperti kualitas deep of field yang sama dengan kita memakai lensa fix misalkan kayak gitu. Cuman kalau ditanya minim budgetnya berapa, balik lagi kalau lighting aku rasa banyak lighting yang masih bisa ditekan dan tipe yang murah. Properti nggak perlu punya dulu, yang penting bisa lighting, bisa tahu cara pemakaian kamera dan angle-nya seperti apa. Yang aku bilang tadi, pengganti properti itu bisa menggunakan ingredients dan lain-lain. Selebihnya alas sama background. Kalau merasa mahal beli di online, bikin triplex pakai akrilik, cat akrilik di kuas-kuas sedikit juga udah bisa banget. Dulu zamannya belum banyak yang jual di Instagram, aku lebih milih mulung, dapat triplex di pinggir jalan aku ambil, ya udah nggak apa-apa daripada memakai yang print menurutku. Karena kalau yang print, misalkan bukannya nggak boleh ya, lagi-lagi ya, aku nggak mau inin usaha orang gitu ya. Cuman agak sedikit kalau printan itu kena cahaya mengkilat, jadi kualitas fotonya pun juga akan berkurang. Itu sih. Ya tapi kalau ngomongin budget minimalis bisa kok dikondisikan, asalkan tahu aja mau seperti apa dan budgetnya seberapa gitu kan. Ya berarti minimalisnya tergantung dulu ya Mbak ya, baru bisa disesuaikan. Iya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Karanti, Mbak, tapi ini aku agak kurang ngerti. Mbak, terkait focal length, hubungan dengan invest di lensa fix perlu dipertimbangkan frame kameranya juga nggak? Misal di full frame 50 mm, kalau dipakai di APS-C kan kadang sekitar 80 mm, bahkan 100 mm. Terima kasih sebelumnya, Mbak. Ya pastinya dikaitkan juga dengan kita masih pakai APS-C atau udah full frame gitu kan. Kalau 50 mili aku rasa dulu aku juga pun lama menggunakan APS-C, jadi jangan takut wah memang harus full frame nih biar enak gitu kan, focal length-nya akan lebih enak memang memakai full frame karena dia akan lebih sempit gitu kan. Jadi menurutku nanti malah kalau aku bilang enggak, bagusnya pakai full frame aja, jadi patokan gitu, khawatirnya begitu. Cuman kalau misalkan punya budget untuk membeli full frame akan lebih baik kamera yang sudah full frame. Saranku sih gitu. Ya, makasih Mbak untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena lumayan banyak. Dari Mbak Putri, Mbak, kalau foto minuman sama makanan, apakah sama atau enggak biasanya? Mungkin tergantung. Maka minuman itu biasanya lebih susah. Karena apa? Karena kita harus melihat freshnya seperti apa, dinginnya. Kalau misalkan minumannya hangat juga, gimana caranya kita dapetin minuman hangat kan kadang-kadang misalkan latte art lah anggap. Itu kalau ditinggalin sebentar aja udah jadi buih gitu kan atasnya. Jadi kita harus standby. Jadi untuk makanan dan minuman menurutku makanan berkuah pun juga susah. Ice cream susah, makanan berkuah susah, minuman juga susah. Jadi untuk yang susah-susah saranku set up dulu nih setup studionya, minta piring kosong atau gelas kosong, dapetin lightingnya, styling komposisinya, kalau sudah ready baru minta chefnya untuk sajiin. Jadi masih dalam keadaan baik. Oke, thank you Mbak. Selanjutnya, Kak mau tanya nih, kalau di kafe itu kan lampunya kuning, belum lagi warna mejanya coklat. Saran Mbak Silva sendiri kalau foto itu bagaimana ya biar terlihat lebih bagus gitu Mbak? Gimana di kafe lampunya kuning, lagi meja coklat, saran kau? Iya, kalau di kafe itu kan lampunya kuning ya. Kalau misalkan ya tadi aku bilang white balance mainin. Tapi kalau aku pribadi rasa misalkan aku foto di kamera, misalkan aku foto di kafe dengan lampu kuning gitu, tapi mejanya coklat, nggak ada masalah sebenarnya. Itu kan justru ambience dari kafenya seperti itu, asalkan Kelvinnya jangan kekuningan banget. Jadi biarkan aja lampu itu kelihatan kuning, terus meja itu tetap berwarna kayu seperti aslinya, karena itu bagian dari misalkan
kita dapat kerjaan konten, ngisi konten kafe tertentu gitu. Terus kita harus memperlihatkan ambience yang ada lampunya kuning dengan meja kayu. Terus masa kita harus hilangkan? Tetap aja liatin apa aja ambience, lampunya kuning, tapi jangan sampai warna makanannya berubah. Itulah gunanya kita pelajarin Kelvin. Jadi jangan sampai kekuningan gitu. Intinya sih itu. Oke Mbak, thank you untuk jawabannya. Sebenarnya ini pertanyaannya banyak ya Mbak ya, ada 16. Cuman karena waktu kita yang terbatas, mungkin kita batasi sampai jam 3 aja ya Mbak ya? Atau, boleh. Ya. Oke, untuk pertanyaannya sendiri, mungkin kita jawabin lagi dari yang paling atas ya Mbak. Ada pertanyaan dari Kak Budi. Mbak tadi katakan bahwa kekuatan cahaya itu sangat mempengaruhi. Bagaimana pencahayaan untuk produk perhiasan ya Mbak? Baiknya agar terlihat terang semua. Terima kasih. Nah, ini mau pakai artificial akan lebih enak sih. Memang kalau foto produk apa-apa ya, kalau aku pribadi sih, jadi kita enaknya pakai artificial, kita nggak tergantung mendung bubar gitu kan. Terus secara power kita bisa kontrol, jadi nggak naik turun. Kalau matahari kan 5 menit turun, 5 menit mendung gitu kan. Nah, untuk gimana caranya terang semua, pilihlah modifier yang pas. Jadi kalau memang konsep jewelry-nya itu konsep bright mood, ya udah berarti modifier yang dipilih harus sesuai. Jangan tiba-tiba pakai snoot atau pakai bandor gitu. Pakailah misalkan softbox ukuran yang 80 ke 80 supaya terang semua. Dan itu pun setauku ya, sepengalamanku, perhiasan itu sulit-sulit, gampang-gampang susah gitu. Soalnya apa? Karena dia memantul. Ada sifat pantulan lighting yang beresiko refleksinya jadi berantakan kemana-mana. Nah itu biasanya kalau aku pakai teknik pakai lift filter lagi untuk supaya cahaya yang masuk ke situ pantulannya smooth, nggak refleksinya nggak kemana-mana gitu. Intinya sih itu. Tapi kalau mau lebih bright mood, pilih modifier. Modifier itu aksesoris yang ada di lighting. Mau pakai payung, mau pakai softbox 80-80, mau pakai octabox, tapi mungkin yang agak lebih ya jewelry paling segede apa sih, nggak terlalu gede kan ya, mungkin pakai 80-80 juga udah cukup lah. Itu sih. Oke, makasih Mbak, semoga menjawab ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Sultan, apakah bisa berpengaruh bila kita pakai continuous light dengan watt besar agar mendapatkan freezing motion? Mbak. Bisa. Kalau kita pakai continuous light dengan watt besar agar bisa, tapi tadi aku bilang sebesar-besarnya watt dalam continuous light itu nggak akan sebesar powernya strobe. Jadi misalkan kita pakai, anggaplah kita pakai SL150 atau yang 100 watt. Itu sepengalamanku, aku masih harus menggunakan speed 1/800 atau 1/1000 juga untuk dapetin freezing. Jadi mau nggak mau ISO tetap naik gitu. Power udah gede nih, udah paling gede di angka SL 100 nih misalkan. Itu tetap high speed harus tetap udah digedein gitu. Jadi bisa lagi-lagi, cuman tidak akan sejernih kita memakai strobe. Dan karena apa? Karena ISO harus kita paksa naik gitu. Kalau pakai strobe, kita speed itu nggak ngaruh. Mau pakai angka 1/125, 1/100, 1/200 itu bebas, nggak ada pengaruhnya ke lighting itu. Jadi hanya untuk kill ambience, enaknya itu. Tapi kalau pakai continuous bisa, cuman memang speednya harus tetap tinggi gitu. Jadi ISO terpaksa naik gitu. Intinya sih itu, masih begitu. Oke, makasih Mbak. Mungkin pertanyaan dari Kak Sultan, Mbak, kalau pakai white balance card untuk memperbaiki white balance di food fotografi, apakah bisa, Kak? Apa? Pertanyaan dari Kak Sultan yang kalau pakai white balance untuk memperbaiki white balance di food fotografi, apakah bisa atau enggak, Mbak? White balance card. Aku sih belum pernah pakai white balance card ya sebenarnya. Jadi karena itu dia, karena aku udah pakai, aku diuntungkan memakai strobe, pakai AWB udah normal gitu. Cuman aku belum pernah nyoba pakai white balance card sih. Cuman kalau karena aku lama memakai strobe, aku memakai AWB juga udah enak gitu sih. Oke, thank you Mbak.
Mungkin ini ada pemula nih Mbak, cara bikin set untuk pemula bagaimana ya Mbak? And biasanya perlu serba-serbi apa saja untuk pemula kayak gitu. Nah, untuk pemula banget nih, untuk makanan, yang pasti kuasain senjatanya di awal tadi udah, alas background. Punyalah 2 konsep untuk dapetin konsep low-key sama high-key. Jadi misalkan punya abu-abu putih, abu-abu gitu kan, atau punya coklat sama coklat, alas sama background. Itu dulu punyain. Terus kedua, biasanya kalau yang jual di Instagram, mereka jual tuh ukurannya 80 kali 60. Tapi kalau misalkan pakai kamera handphone, sebisa mungkin agak lebih lebar. Karena kamera handphone lebih wide, supaya nggak distorsi, mau nggak mau kita akan lebih mundur, jadi memerlukan ruang yang lebih luas lagi. Nah itu kalau bisa sih, mungkin bisa pakai kanvas ya. Kalau kanvas itu masih aku rekomendasi daripada yang printan. Kanvas itu teksturnya masih bagus, terus bisa pesen 1 meter misalkan, itu masih aman. Nah, selebihnya kalau misalkan belum punya properti macam-macam, belajar dari makanan yang simple dulu, yang sekiranya contohnya aja ya, bayangin beli jajanan pasar, yang ada di pasar, aku pernah foto itu Putri Nong misalkan, yang warna-warni gitu, yang aku nggak pakai properti sama sekali, bawahnya tuh cuman aku kasih daun pisang. Terus selebihnya aku hanya memakai ingredients dari Putri Nongnya aja, yaitu ada kelapa, aku pakai serabut kelapa di belakang, batok kelapa, terus pakai pisang, terus sama daun pisang sebagai pengganti properti kalau kita masih minim secara properti. Jadi banyak kok cara menuju kita mendapatkan styling yang oke tanpa harus investasi yang banyak dulu di properti. Oke, thank you Mbak. Aku lihat nih di kolom Q&A banyak banget yang kirim foto di WA dan minta dikomentari oleh Mbak Silva. Katanya cara ngirim fotonya gimana ya Mbak biar bisa dapat advice dari Mbak Silva. Gimana nih ya Mbak? Ya dirimu share screen aja gimana? Atau gimana? Oh oke, tapi aku nggak masuk grup Mbak. Mungkin karena gimana ya? Aku ada di grup gak sih? Hah? Nanti kalau misalnya Mbak mau masuk grup, bisa aku bantu kirim linknya aja Mbak ya? Gini aja deh, itu tuh kalau emang ada beberapa yang minta review gitu ya, minta review foto gitu ya, mungkin kapan mungkin bisa aku agendakan secara personal kali ya, nanti untuk review. Jadi ini aja, memang dalam waktu dekat ini sejujurnya aku udah ada apa namanya wacana untuk membuat Zoom, semi Zoom gitu untuk ini aja, pribadi bukan atas nama siapapun, pribadi untuk siapa yang mau di review fotonya sama aku, silahkan. Aku nggak berani kalau di IG live karena aku takutnya dianggap paling bener nanti, nggak mau. Berarti mungkin untuk hal itu nanti boleh follow IG Silva dulu aja kali ya. Ya tungguin aja ya. nanti dikabarin. Tungguin flyernya aja. Oke. Mbak, sorry banget mungkin karena sebenarnya pertanyaannya masih banyak, cuman karena waktunya yang benar-benar mepet dan sebenarnya mungkin akan dipakai kembali gitu Mbak. Mungkin kita akhiri di sini dari Mbak sendiri. Apakah ada pesan untuk teman-teman semua gitu, khususnya yang baru belajar, dari Mbak sendiri kayak gimana gitu Mbak? Untuk aku pribadi pesannya gini, harus kuat-kuatan sih di food fotografi itu, karena begini, food fotografi itu tidak seperti landscape, tidak seperti model, tidak seperti human interest, tidak seperti jurnalis, ya apapun itulah ya, karena food fotografi itu bukan untuk dinikmati orang banyak, tapi menjadi sebuah kebutuhan, makanya segmennya sebenarnya lebih segmented. Itu aku perhatiin ya memang betul gitu, karena kalau aku lagi opening misalkan launching barang apa gitu yang jadi presentasi itu rata-rata ya landscape model, jarang produk, jarang makanan. Jadi kalau memang serius di bidang ini ya harus yakin memang ini yang kalian inginkan dan harus tahu segmentednya seperti apa, karena segmen ini sebuah genre yang menjadi sebuah kebutuhan yang segmented sebenarnya, bukan untuk dinikmati orang banyak. Kalau landscape sama model kita penikmatnya banyak ya kan, kalau food itu kan kebutuhan gitu, intinya itu sih.
Oke, mungkin pesan dari Mbak Silva juga sudah tersampaikan dengan baik gitu ya ke partisipan hari ini. Sekali lagi Mbak, terima kasih untuk waktunya sore ini dan weekend juga gitu ya. Sama-sama. Gitu. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk join di masterclass-nya Mbak Silva biar ntar bisa ngobrol dan bertanya lebih banyak gitu ya, karena ntar di masterclass itu kita waktunya 2 jam. Jadi teman-teman bisa banget nanya secara personal, biasanya ntar itu on cam dan juga bisa on mic kayak gitu sih Mbak. Mungkin kelas hari ini aku tutup ya Mbak ya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya untuk hari ini. Sama-sama, terima kasih. Sehat-sehat.